pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Ano Enjet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Saya nggak lupa pula ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bulan dan bertemu hari kemenangan Idul Fitri nanti ya. Amin. Hari ini hari kedua ya bulan puasanya. Jadi semoga kalian kuat ya, lancar puasanya, nggak ada halangan suatu apapun, amin. Dan di video ini aku mau curhat bagi pengalaman saya tinggal di New Zealand. Kerja apa enggak aku di sini? Ya, saya kerja. Dan banyak sekali dari dulu teman-temanku itu bilang di Facebook ya, dimanapun itu yang aku punya, Instagram, apa di YouTube kayak gitu. Mbak, kenapa sih kerja? Bukannya punya suami bule itu banyak duit kayak gitu. Di sini saya mau terangkan kalau saya itu orangnya independen ya, orangnya mandiri, nggak mau yang bermales-malesan di rumah kayak gitu. Jadi aku putuskan untuk bekerja. Waktu aku lockdown sebulan ini, aku saja tuh stres. Badanku naik 3 kilo selama sebulan. Jadi aku nggak bisa dikekang di rumah saja bermales-malesan, itu aku nggak bisa. Jadi aku putuskan di New Zealand itu kerja, biarpun di sini aku tercukupi, nggak kurang suatu apapun, alhamdulillah. Nggak sombong ya teman-teman, cuman aku nggak mau dikekang di rumah saja, itu nggak mau. Dan aku lebih suka kerja atau mandiri. Hitung-hitung cari kesibukan ya. Terus ngapain di rumah gitu ya, di rumah nggak ada orang, suami juga kerja kayak gitu ya. Jadi aku juga ikut-ikutan kerja, cuman iseng-iseng aja ya, untung-untung dapat uang kayak gitu. Dan di video kali ini saya akan membahas gaji ya, gaji menurut pengalaman saya, bukan katanya. Jadi menurut pengalaman saya gaji di sini ya, sama peraturan kerja di sini secuplik saja ya, karena saya tidak paham betul selengkapnya, tapi yang saya dengar dan saya alamin itu yang aku mau bahas ya. So, aku pindah ke New Zealand tahun 2015. Jadi tata caranya di sini itu tutorialnya, maksudnya tata cara di sini ya, nggak boleh langsung apply resident biarpun punya suami sini ya. Jadi step by step ya teman-teman, kayak misalnya kesini tuh harus visa holiday dulu ya, 2 minggu ya, dikasih 2 minggu. Habis gitu apply lagi gitu, working visa ya, working visa. Jadi visanya visa working, dikasihnya 12 bulan ya, setahun. Jadi kita bisa kerja gitu. Habis 12 bulan kita kalau mau apply resident, bagi yang punya suami atau punya partner orang sini disponsori gitu, bisa langsung setelah working visa terus bikin resident visa teman-teman ya. Habis resident visa kita dikasih selama 2 tahun behave yourself ya. Jadi nanti rekornya itu bagus enggak selama 2 tahun gitu. Kalau udah 2 tahun itu rekor kita bagus gitu, maksudnya nggak doing criminal gitu, sorry, gitu kita dikasih permanen ya, selama 2 tahun itu bagus, dikasih permanen. Jadi kita nggak usah apply lagi visa, repot ya, tapi juga banyak tenaga, banyak stres ya, bukan gampang ya. Tapi kalau dibilang di sini kayaknya gampang, tapi nggak segampang itu. Take time, take power, take apalah itu ya. Jadi yang aku mau bahas, berapa gaji yang aku kerja di sini guys. Aku di sini sebelum aku dapat working visa itu aku nggak bisa kerja ya selama 3 bulan. Dan aku putuskan kerja di perhotelan ya teman-teman, di hotel yang lumayan lah, company-nya lumayan gede ya. Jadi kebetulan yang punya itu temennya Om Bule, temennya bojoku ya, jadi gampang gitu masuknya ya, dan nggak persyaratan ini itu, jadi aku langsung masuk saja. Dan di situ ya ada 50 kamar ya hotelnya.
Jadi ya namanya juga Napier, tempat aku tinggal itu kota kecil ya, bukan kota besar. Jadi hotelnya itu yang biasa, bukan yang 5 star atau 7 star apalah itu, cuma hotel biasa. So guys, jadi selama aku kerja di situ itu sampai sekarang itu udah 4 tahun. Selama aku kerja di situ 1 tahun, dapat 1 tahun yang lalu itu aku ditunjuk, setelah 1 tahun aku ditunjuk sebagai supervisor guys. Supervisor itu apa ya, kayak mandor gitu ya, cuman ngecek kamar yang setelah dibersihin sama cleaning service-nya kayak gitu ya. Jadi aku ditunjuk supervisor katanya kayak gitu. Terus gajiku dinaikin. Kalau gaji di New Zealand itu setiap tahun sekali naik ya gengs. Naiknya itu cuman $1, $1.50, $1.20 kak gitu ya. Jadi nggak yang berbanyak-banyak ria gitu ya. So gengs, jadi minimum wages-nya itu waktu aku pertama kerja itu masih $16-17 per jamnya ya. Soalnya di sini itu gajinya per jam ya. Jadi kalau kerjanya aku cuma 4 atau 5 jam sehari, jadi itu dapat 100 atau 150, itu sekitaran 1 juta satu hari kalau dirupiahin ya. So gengs, jadi aku kerja itu setelah setahun ya ditunjuk sebagai supervisor karena aku kerjanya baik kayak gitu ya, rajin, jujur kayak gitu. Mungkin ya orang Asia kan kerja keras, nggak takut yang namanya kerja keras. Jadi aku ditunjuknya sebagai supervisor. Terus sorry, di situ juga aku dapat gaji yang lebih gitu ya. Soalnya kan responsibility-nya kan besar kayak gitu. Jadi aku lebih gede daripada gaji yang cleaning service-nya. Nah, di sini di New Zealand itu, dan di New Zealand itu guys ada syarat-syarat kerja orang buruh gitu ya. Misalnya kalau kerja kita itu 1 minggu ya, 1 minggu kan 7 hari, itu 8 hari. Itu kalau kita dikerjakan berturut-turut ya tanpa kita happy, itu kita bisa laporkan ke labor ya, ke labor. Kalau kita tuh nggak happy dikerjakan selama 7 hari berturut-turut kayak gitu, kita bisa lapor dan dia, bosnya itu kena gitu ya, di courtin gitu. Jadi kalau misalnya kita maunya lembur kayak gitu ya nggak apa-apa. So aku pengalaman di sini ya, kalau kerja setahun itu kita dapat uang hari sakit. Kalau hari sakit tuh misalnya kita nggak sakit tapi kita bilangnya sakit gitu ya, kita dapat bayar gitu. Kita tidur-tiduran di rumah, nggak masuk kerja, itu dibayar ya. Selama kalau kita misalnya tiap hari itu berapa jam seminggu, misalnya 5 jam ya, kita dibayar 5 jam biarpun nggak kerja gitu ya. Hari sakit itu kayak gitu. Hari sakit dalam setahun itu kita dapat beberapa hari ya, kita kayak bohongin, aku sakit gitu, atau sakit beneran, itu dibayar. Jadi setahun itu ada kira-kira 10 hari atau 12 hari. Begitu juga kita dalam 1 tahun itu ada 2 minggu hari libur ya. Jadi misalnya aku ke Indonesia nih ya, aku ke Indonesia 3 minggu kayak gitu ya. Dalam seminggunya itu aku dapat bayar gitu ya. Biarpun aku di Indonesia nggak kerja, aku tetap dapat bayar tiap minggunya kayak gitu ya. Dikalikan ya, biasanya aku kerja 5 jam ya, 5 jam itu kita dikasih seminggu misalnya 5 juta ya, 5 juta kalau rupiah Indonesia. Itu aku masih dapat gaji biarpun aku di Indo kayak gitu ya. Itu selama kita setahun nggak boleh ambil berkali-kali ya, setahun dalam 2 minggu itu ya. Tapi aku beda, soalnya itu kan temen aku. Jadi biarpun aku berkali-kali libur dalam 1 tahun 3 kali apa 4 kali itu nggak masalah, karena aku kenal sama dia kayak gitu. Kalau company yang lain, kalau kita nggak kenal dia, itu nggak boleh ya guys, nggak boleh. Dan di sini pengalaman aku ya, selama aku kerja di hotel itu, aku belum pernah kerja di mana-mana selain di situ, karena aku udah nyaman gitu ya. Soalnya juga deket dari rumah. Selain itu juga aku kenal yang punya
perusahaannya itu. Jadi gengs, di sini berapa Mbak gajinya gitu. Di sini aku ya dengan pengalamanku sendiri kerja di situ, namanya juga hotel ya, kalau hari summer namanya hari panas gitu ya, musim panas, bukan hari panas, musim panas itu rame gengs ya. Misalnya aku kerja nih ya lembur. Apa lembur itu? Lembur itu kalau di sini bukan yang kerja hari sampai malam ya, bukan gitu. Aku yang sebutnya lembur itu kerja dalam seminggu itu berturut-turut atau lebih ya, 10 hari lebih gitu ya. 10 hari berturut-turut itu aku bisa sampai 10 juta kalau dirupiahin geng. Aku nggak bohong, sumpah swear aku pernah ya. Ya itu namanya juga rame ya. Biasanya kalau sehari aku bisa 6 atau 7 jam gengs ya sehari itu. Ya 200 ya, 150, 200 itu kalau 2 juta kalau dirupiahin sehari. Jadi kalau summer itu rame ya. Tapi kalau di sini ya nggak percaya nggak apa-apa. Boleh japri saya, minta payslip-nya saya kasih ya. Jadi kalau winter, musim dingin itu agak sepi. Jadi sesepi-sepinya di situ aku bisa dapetin $300 atau 400 ya geng. Itu sekitaran 4 juta atau 3 jutaan kalau dirupiahin dalam seminggu. Insya Allah. Terus di sini kalau musim dingin itu gengs ya, namanya juga musim dingin kan sepi, orang liburan juga sedikit kayak gitu. Ya namanya juga kerja ya, yang bosnya itu super duper kaya, hotelnya di mana-mana dan ya super kaya. Jadi kalau kita ada supervisi ini ya, super hotelnya itu sangat-sangat rame gitu ya, kita itu sampai jam 5 kayak gitu ya, dari 9 sampai jam 5, 9 pagi sampai jam 5 gitu, kita dikasih ekstra guys, dikasih ekstra jam gitu ya. Jadi misalnya kita cuman kerjanya itu 6 jam, sama bosnya kita dikasih ekstra 1 jam lagi jadi 7 jam kayak gitu. Dia kan kaya nggak apa-apa. Jadi ya namanya gitu ya. Di New Zealand itu kapan hari aku bikin status di Facebook, karena lockdown kita itu dikasih subsidi sama pemerintah ya, jadi nggak boleh kerja. Tapi yang masih di healthy care itu ya, di kayak gitu ya, yang jaga-jaga orang tua itu kan harus kerja kayak gitu ya, itu masih kerja, mungkin dia juga dapat subsidi. Tapi aku kurang jelas sih kalau pekerja yang lain ya. Tapi di perusahaan perhotelan di situ, saya kerja di situ, itu selama aku nggak kerja sebulan ini aku tetap dapat subsidi. Dapat subsidi itu dari pemerintah, itu aku dapat 580 ya geng. Jadi kalau dirupiahin itu 5 juta tanpa kerja sama sekali. Uang itu masuk ke rekening setiap seminggu sekali. Jadi kita lockdown dari pemerintah sini itu terjamin ya rakyatnya ya, dengan pengalaman saya ya. Dan dengar-dengar berita lagi, berita politik itu, mereka itu mau bagi duit per kepalanya 15 juta gengs ya. Karena alasannya mereka mau mengembalikan ekonomi yang toko-toko selama ini tutup selama lockdown. Itu kita dikasih duit untuk berbelanja, mengembalikan ekonomi dari pedagang yang udah tutup ya. Sekiranya begitu ya. Jadi belum di-proof sih, cuman rencana. Jadi pemerintah sini kalau punya rencana itu kebanyakan terkabul gitu ya. Kayak ada subsidi itu juga terkabul. Alhamdulillah aku menerimanya gitu ya. $580 setiap minggunya saya terima. Ya mungkin di sini penduduknya masih sedikit ya, karena negaranya itu masih kecil ya, negara kecil. Jadi masih kaya ya, penduduknya juga nggak banyak. Mungkin mereka banyak, pemerintah banyak duit, terus dikasih ke, jangankan kita ya, orang yang homeless, orang yang gembel, nggak punya tempat tinggal, itu pemerintah ngasih mereka jaminan tempat tinggal itu di hotel gengs. Aku bukan
bukan bohong dan bukan katanya. Ini pengalaman saya karena saya kerja di perhotelan ya. Jadi bos aku itu punya hotel tuh nggak satu, tapi nggak tiga. Jadi hotel 3 itu sebagian itu hotelnya itu buat orang yang nggak mampu, nggak punya tempat tinggal, gengs ya. Terus dia punya hotel yang di kota itu 80% buat orang yang nggak punya tempat tinggal ya. Jadi pemerintah yang membiayainya. Jadi yang punya hotel itu dapat uang dari pemerintah buat menampung orang yang nggak punya tempat tinggal, kayak gembel maksudnya ya, kasarannya. Lah aku di perhotelan itu juga melayani orang yang nggak punya tempat tinggal itu, kayak gembel itu di situ gitu ya. Jadi bukan katanya, bukan menghayal ya, tapi ini beneran ya. Jadi hotel itu yang satunya itu ada 32 kamar. Jadi yang 25 kamar atau lebih itu buat orang yang nggak punya tempat tinggal atau gembel yang di jalan-jalanan itu ya. Itu yang ngasih bayar tinggal di situ itu pemerintah ya. Tapi itu nggak hanya satu hotel, seluruh negara New Zealand yang nggak punya tempat tinggal itu suruh tinggal di hotel kayak gitu ya. Ini bukan katanya, tapi ini benar real dari pengalaman saya yang sangat saya lihat dengan kepala mata saya sendiri, karena saya juga melayani mereka. Kayak begitu ya kurang lebihnya, gengs. Jadi kalau yang nggak percaya, kalau cuman ngomong kebanyakan menghayal kayak gitu ya, enggak gengs, enggak. Aku itu benar-benar menyaksikan kepala saya sendiri, mata kepala saya sendiri. Jadi kalau yang nggak percaya, yang bilang menghayal, itu silahkan, mungkin dia. Nah jadi gengs, aku udah ceritain pengalaman kerja di sini ya. Jadi berapa gajinya, di sini gajinya menurut aku ya super besar, karena juga ekonomi di sini juga mahal, gengs. Ibarat terong ya, kalau nggak musim terong, ini satu aja terong satu biji bisa $5 atau $4. Itu berapa? 40.000 Indonesia ya, 40.000 ya. Jadi saya kira setiap negara itu gaji berbeda-beda, disesuaikan ekonominya ya, kalau saya kira lah ya. Di sini emang besar gajinya kalau dirupiahin, tapi ekonominya ya juga gitu ya, semuanya mahal kayak gitu. Jadi di sini minimum wages-nya itu tiap tahun naik ya. Ini tahun ini udah naik $1 sekian ya, $1 berapa sen gitu. Naiknya kalau nggak salah April lalu ya. Ini April tanggal 1 itu naik ya. Jadi ibarat aku gaji aku udah banyak daripada gaji minimum wages-nya ya. Jadi aku tetap naik gitu ya. Aku tetap naik yang $1 sekian itu gitu ya. Misalnya aku kan gajinya udah lebih, misalnya aku gajinya udah $22 ya, $22 per jamnya. Jadi kalau misalnya aku kerja satu hari itu dapat 6 atau 5 jam lah, $22 itu dikalikan 6 jam kayak gitu ya. Terus kan bayarannya seminggu sekali, jadi seminggu itu aku misalnya kerja 40 jam ya, kerja 39 jam kalau supervisi ya, itu dikalikan $22 kali 39 jam, beberapa jam dapatnya ya gitu. Kayak gitu, gengs. Jadi ya di sini dihitung per jamnya ya. Kalau yang minimum wage-nya berapa ya. Oke, gengs, jadi aku sekiranya Anda kurang paham, bisa DM saya ya, bisa japri atau di Facebook ya, Messenger saya. Facebook aku Ana Lestari ya, Ana Lestari. Jadi kalau kurang paham tentang pengalamanku di sini, bisa japri ya.
Tapi banyak yang bilang banget, banyak yang nge-DM di Messenger, Mbak gimana caranya kerja di situ kayak TKI gitu ya. Saya kurang tahu gengs, maafkan saya ya. Saya kurang tahu gimana kerja TKI ke sini ya, kayak backpacker itu ya. Kayak yang orang-orang Indo kan juga banyak itu yang di sini kerjanya memetik buah ya, memetik apel, buah, pokoknya segala buah atau sayuran. Itu aku kurang tahu, soalnya kan aku di sini kesininya itu aku disponsori bojoku, jadi aku kurang tahu banget. Ya itu kayak gitu. Jadi sekiranya segitu aja geng, saya mau undur diri karena hari ini ada acara ya. Jadi aku mau undur diri dulu. Sekiranya ada salah kata, maafkan saya ya, mohon dimaafkan. Dan sekiranya segitu. Jadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa gengs ya. Selamat berpuasa, semoga puasanya hari ini lancar. Dadah.